Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo, NPI 146200079. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas EAS web. Pertama kita buat database-nya. Di sini saya sudah buat database yang bernama tentara. Terus isi dari database tentara ini ada tabel ETS ini. Soalnya ini lanjutan dari ETS. Nah, ini untuk isi dari tabel ETS-nya, terus kita copy VS Code-nya. Untuk mengonekkan database ke mesh VS Code-nya itu kita pergi ke env ini. Nah, ini di baris 14 ini ada db database, kita ganti dengan database yang kita mau konekkan ke VS Code-nya, itu saya ganti tentara, terus usernya menyarut. Soalnya nggak pernah saya ganti-ganti, terus saya kosongi. Yang pertama kita ke model. Untuk bisa mengambil data dari database, kita buat model. Untuk buat modelnya, ini nama tabelnya, tadi namanya tabel ETS. Ini untuk ID-nya, ID saya menggunakan primary key. Label ini apa? Ini untuk isi dari kolom-kolom yang ada di database kita ini nih. Isinya ya, ini nama, pangkat, jabatan, tahun, masuk, gaji ini. Ini untuk fill labelnya. Habis itu kita ke controller. Ini kalau mau buat controller, tinggal php artisan make controller, terus nama controllernya saya buat tentara controller. Ini untuk controller pertama saya buat tampil, untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database-nya. Ini query-nya data, terus model tentara ini untuk mengonekkan ke model ini agar bisa mengambil datanya. Terus return view index ini untuk menampilkan semua data yang ada di database-nya. Ini untuk detailnya, saya menggunakan return view detail, menampilkan detail datanya. Di situ kita ke update. Nah, ini untuk mengupdate datanya supaya bisa diganti, saya menggunakan ID untuk mengupdate berdasarkan ID. Ini untuk menghapus ID-nya, saya gunakan ID juga untuk menghapus berdasarkan ID. Model where ID nih, ID yang mau di delete ini. Ntar kalau root awal untuk kembali ke tampilan awalnya. Habis itu ke cari. Nah, ini cari request, cari, terus data. Model tentara ini yang tadi, yang modelnya. Terus where ini untuk query-nya saya cari berdasarkan nama. Ini untuk query carinya. Terus ini untuk return ke view index-nya, soalnya cari saya taruh di index. Ini untuk membuat PDF-nya. Public content generate saya beri nama generate. Terus ini sama saya cetak PDF itu semua data PDF data. Set paper ini apa? Ini untuk ukuran kertasnya saya gunakan A4 landscape. Nah, ini untuk menampilkan PDF-nya, cetak PDF. Ini untuk export Excel-nya, yaitu Excel ini tentara export. Tentara ini untuk nama downloadnya, terserah mau diganti apa. Saya gunakan tentara ini namanya. Di download nanti ya, namanya filenya itu tentara. Ini untuk format dari Excel-nya. Public function ini untuk membuat tab atau data barnya untuk ini tentara ya, gunakan semua. Terus saya hanya menampilkan data tab yaitu nama sama gaji untuk return chart-nya. Di situ kita ke
view index untuk tampilan awal. Nah, index saya. Nah ini untuk bootstrapnya saya menggunakan bootstrap 4. Nah ini untuk membuat navbarnya atau sidebarnya. Ini untuk home-nya, untuk sini untuk tab datanya. Saya menggunakan modal untuk tambah data sama edit datanya, saya menggunakan modal. Ini untuk button trigger untuk modalnya saya taruh atas. Di situ ini tombol cetak Excel-nya yang tadi yang sudah dibuat. Ini linknya biar bisa ke export Excel-nya. Terus tombol cetak PDF-nya tadi. Ini untuk menampilkan semua data yang ada di database. Force data ini untuk melooping data, untuk mencari data. Nah ini untuk tombol buttonnya saya menggunakan drop down menu. Yang ada di dalam drop down menu ada detail, terus ada edit, ada hapus. Nah ini untuk modal tambah datanya. Modal tambah datanya. Kalau menggunakan modal tambah data itu harus membedakan ID-nya. Untuk editnya juga sama tambah harus bedakan ID-nya biar nanti yang muncul kalau diklik itu bukan yang awal, soalnya yang kan yang awal dulu yang dikerjakan. Ini untuk ID-nya saya gunakan default dari modalnya. Ini ID, terus yang ini ID-nya kan example modal, terus disamakan sama yang di button. Nah ini example modal, data targetnya ini disamakan sama ID yang ada di modal. Nah, ini untuk modal tambah datanya. Ini isinya untuk create, untuk membuat. Nah ini yang saya bilang tadi, ini untuk modal editnya. Yang ID-nya ini jangan disamakan sama yang tambah data, nanti soalnya nggak akan muncul. Kayak kalau yang ID ini saya ganti ID-nya ubah modal. Nah ini untuk apa? Ini untuk mencari datanya. Nah, ini disamakan sama yang ada di button edit. Nah ini data target ini samakan sama ID yang ada di modal editnya, agar nanti yang muncul kalau diklik edit yaitu data yang nanti akan kita edit, bukan tambah. Nah ini untuk isi dari modal editnya. Ini untuk ada ID, ini value data, ini untuk menampilkan data yang mau diedit. Terus kita ke view detail. Kita nah ini untuk melihat detail data yang kita mau lihat detailnya. Terus kita ke login. Ini untuk return view loginnya saya buat sederhana. Ini untuk kalau ada sukses, untuk memberitahu kalau ada sukses. Kalau ada if condition, kalau terjadi login error, loginnya gagal. Terus ini untuk tampilan loginnya saya gunakan email. Nah ini sama ya, nama, name, email, terus ID-nya sama untuk email, terus orangnya samakan juga email, sama ID sama juga samakan. Nanti kalau nggak sama maka nggak muncul, nggak bisa login. Nah kita langsung ke view chart. Ini untuk chartnya saya gunakan style. Ini untuk chartnya, ini kolomnya, ini yang namanya tentara, terus yang saya tampilkan tadi kan hanya nama sama gaji, terus saya isi kategorinya nama sama gaji standarnya. Ini untuk
menampilkan data yang ada di controller tadi. Perintahnya gini, seru data, mengambil data yang ada di controller tadi yang sudah kita isikan. Isi itu ke tadi data ke PDF. Nah, untuk view PDF saya gunakan sama sih sama yang tambah, soalnya untuk yang tampilkan semua data, soalnya kan yang mau saya cetak PDF kan semua data yang ada di dalam database. Langsung kita ke webnya. Ada ini untuk agar bisa tampil ke Chrome-nya, URL-nya root get PDF ini untuk ke PDF-nya. Antara controller ini apa nama controller kita yang tadi kita udah buat, jangan lupa masukkan juga di atasnya push app http controller antara controller, supaya apa, supaya nanti tentara controller ini nggak bingung mau mendeklarasikan yang mana. Ini tadi taruh di atasnya, sama yang login tadi belum, yang controller login ya, buat dua login sama tentara. Nah ini untuk yang login controllernya saya gunakan nama post login. Gimana baca terus setting, kita ambil yang awal terus setting ke login. Setting ini kalau loginnya berhasil maka ambil ke halaman dashboardnya, kalau loginnya error maka kembali ke dalam tampilan loginnya. Nah ini untuk menampilkan semua data yang awal dashboardnya. Di sini untuk mengupdate data, ini untuk menghapus data saya berdasarkan ID, saya tampil update. Ini untuk mengupdate data saya berdasarkan ID juga. Ini untuk cari, nah ini cari kelas, cari ini apa yang ada di controller kita kan, kelasnya fungsinya kan ada semuanya kayak ini, post login. Terus sini kita login juga kelasnya. Untuk login, untuk detail ID, ini untuk tabnya. Terus kita langsung ke webnya, untuk database-nya login. Kita coba login, kalau kita loginnya salah-salah, ini contohnya sepatutnya salah-salah, maka akan memberitahukan sertakan add pada alamat email ini tidak ada add-nya. Coba kita kasih add email.com, terus maksudnya kita kalau loginnya berhasil maka akan masuk ke dalam dashboard, kalau loginnya error maka tampil ke halaman loginnya. Wah ini kalau emailnya belum terdaftar maka nggak bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, cara untuk daftar agar emailnya terdaftar, kita ke tabel database kita, sementara yang tadi di situ kita klik dulu. Nah ini ada user, ini kita buat user dulu, saya sudah buat tadi ini buat. Kita coba login kalau emailnya benar. Ini kalau emailnya benar maka lah ini untuk tampilan dashboard awalnya. Nah untuk yang pertama kita lakukan yaitu kita coba cari datanya dulu. Kita cari data kan tadi kan berdasarkan nama, coba kita cari nama Wahyu, kita cari Wahyu, kita search. Nah ini udah muncul namanya kedua. Ini udah muncul tadi, terus kita coba tambah data. Nah ini untuk
model nama datanya, dapat masukkan Pastia, dapat Pastia, kakaknya kolonel perwira tahun masuk 2. Ini alamat kantor coba berdownload, terus kita coba simpan. Nah ini kita cari kaji. Nah ini udah masuk ya, ada nambah datanya. Coba kita detail dulu. Nah ini detail datanya, kita back. Terus kita ke edit, coba kita edit. Nah ini edit, besarkan. Nah namanya kita ganti Prastio, ya. Kita aja Pak Pras namanya Gendon. Gendon dapat kita ganti Gendon terus Dev. Nah ini udah ganti namanya Gendon. Sudah dapat hapus datanya, maka datanya akan hilang. Nah ini udah hilang. Terus kita coba untuk cetak PDF, kita klik cetak PDF. Kita tunggu sebentar. Nah ini menampilkan semua data. Data ini untuk maksudnya untuk ukuran kertas yang dengan A4 escape ini. Kalau ini standarnya bisa diubah sih untuk kertasnya, ukurannya. Ini untuk cetak PDF nya. Terus kita coba ke export Excel nya. Nah ini yang tadi yang bilang namanya, antara terserah ini mau diganti apa namanya. Kita coba buka dulu. Nah, kita tunggu. Nah ini untuk Excel-nya sudah muncul. Nah ini sudah muncul data dari Excel-nya, cetak Excel-nya. Situ kita coba ke datanya. Nah ini jadi yang maksud tadi kan hanya menampilkan nama sama gaji, namanya sama gajinya dari setiap data yang sudah dimasukkan tadi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.